Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo di kota Padang. Seorang laki-laki berumur 57 tahun yang sedang terkena penyakit urat terjepit ya, karena akibat ucapannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta, ini medianya Kim Acan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta. Untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 9 hari yang lalu. 9 hari. Di sini ada zodiak Virgo di kota Padang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Virgo di kota Padang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 57 tahun yang sedang terkena penyakit urat terjepit. Oh, saraf kejepit. Ya, karena akibat ucapannya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki yang terkena penyakit urat terjepit di bagian pinggang belakang sehingga tidak bisa beraktivitas. Ya, ini salah satu subscriber kita yang baru bergabung 6 bulan terakhir, ya, yang baru like, comment, dan share selama 6 bulan, ya. Dan dia banyak belajar dari orang-orang yang ada di kolom komentar Pintu Misteri. Heran kan? Banyak orang mendoakan satu sama lain. Ya, dan akhirnya itu tadi. Alam semesta dan Tuhan mengantar saya untuk Merogo Sukmo si Virgo yang ada di Padang. Ya, penyakit yang diderita oleh si Virgo ini sudah hampir 1 tahun lebih. Karena akibat dia terpleset di ruang teras depan rumahnya. Dia siram-siram tanaman. Ya, terpleset. Bokongnya jatuh duluan di lantai. Dari situlah awalnya kejepit di situ di bagian belakang, diurut. Setelah diurut kok nambah parah. Bahkan duduk susah, berdiri susah, sakit ngilu, apalagi pada saat tidur dia telentang seperti itu. Sudah berobat kemana-mana, ke dokter, ke terapis segala macam, tidak kunjung sembuh. Dan ternyata yang saya lihat di sini, ya, itu santet yang terkena oleh Virgo oleh tetangganya sendiri. Karena di 1 tahun terakhir si Virgo ini perang besar dengan tetangganya. Ya, ini tetangga sebelahan nih. Sebelah rumah. Masalah apa nih? Si Virgo ini dia bekerja di instansi pemerintahan. Dia sedikit lagi pensiun. Tapi semenjak dia menderita saraf terjepit ini, dia pensiun dini. Ya, pertengkaran berawal dari sampah. Jadi si tetangganya ini membuang sampah, bukan membuang sampah, menaruh sampah di samping, padahal sedikit aja makan tempat dia. Ya, marah, ditegur oleh si Virgo ini, marah, ini sampah sampai ke sini, padahal sampah tersebut itu dikantong dengan plastik, hanya tergewer sedikit ke lahan pembatas dia. Marah, diketok-ketok jendelanya. Jadi si Virgo ini arogan sekali, karena dia merasa paling lama di sana. Ya, masalah sampah dia teriak, keluar ke dia, sampai menghina si tetangga sebelahnya ini, bahwa bilang
masih nyicil aja belagu. Ngoten Ki. Ya, masih nyicil aja belagu. Saya yang orang lama di sini. Ya. Oh, ini di perumahan. Di perumahan, betul. Saya orang lama di sini. Lalu Kasihan kenapa? ada, Ya. Mau dia nyicil, mau dia Baru. orang baru, itu haknya dia. Dia kan bayar Dia perumahan. bayar. Nggak minta duit untuk bayar. Ya harusnya yang lebih tua bilang baik-baik, mohon maaf, ini sampahnya kena nih pembatas saya, bisa nggak diperbaikin. Awal kalau ngomong seperti itu, pasti orang lain pun menerima dengan baik. Ini sudah datang porak-poranda, sampah dilempar ke dalamnya, itu kan menandakan keributan. Minta cari ribut gitu. Ya. Gigi, ya. Keributan, dan akhirnya itu bukan sekali dua kali. Seperti itu. Betul. Sampai sampah-sampah dari pohon mangganya itu dilempar ke sebelah. Jadi membuat si orang sebelah ini membuat nggak nyaman. Orang sebelah ini, orang yang baru ini, bukan berarti dia tidak berani, karena malas berurusan dengan bapak ini, si Virgo ini. Males ribut. Ya, ya. Nah, dari situlah kekesalan hatinya. Akhirnya Ngetok palu, Nggih. didatangin. Astaga. Ya, Lelek ngetoknya nggak pas jam tidur ya nyapu mbok datangi. terus bunyi musik sedikit didatangin. Jadi merasa dirinya itu tertekan itu. Ngoten Ki. Meneror Dari itu. situlah, oh ya sudah seperti itu. Dia mempunyai pamannya di kampung menceritakan itu semuanya. Pak, ya kenapa alam semesta dan Tuhan mengizinkan sakit itu. Santet itu. Nah dari situ ingat ya, pengikisan dosa dalam manusia itu ada dua. Oh, nggih. Pada saat dia hidup yaitu dengan penyakit. Dengan Pada saat dia sudah meninggal dengan penebusan dosa pada saat di alam kubur. nggih. Ini ada dua. Jadi pada saat hidup Masih terus hidup. kita sakit-sakitan segala macam, Itu Eskaya itu sedang penebusan karma dosa-dosamu di masa hidupmu. Tuh dengerin. Ya. Nah, setelah dia melakukan hal itu, mulai tidak ada reaksi dari si bapak ini. Si Virgo sakit setelah dia jatuh, sakit. Jatuh di bagian luar, dahsyatnya ya. mati Alam semesta ya. Ini bukan alam semesta Bukan yang tubuhnya. dahsyat, alam semesta karena apa? Membuat Si terzolimi meminta bantuan dengan orang yang sihir. ahli ilmu sihir. Untuk itu terus lalu alam semesta mengizinkan karena harus mendapatkan pelajaran. Pelajaran. Nah, itu akhirnya dia jatuh, dari situlah mulai 6 bulan lebih dia merasakan kesakitan itu. Oh, tadi Ki ya. Udah berobat kemana-mana, tidak bisa duduk, harus pelan-pelan. Batuk pun Buat batuk gitu Ya. Ki ya. dari situ semuanya berawalnya. Ya, kotoran-kotoran anjing dia bisa lempar ke dalam sana. Ngoten Ki. Betul. Tapi saya semenjak dia bikin ulah, Nggih. semakin malam-malam nyut-nyutan. Oh. Ya, semakin malam nyut-nyutan. Jadis. Jadi yang saya lihat di sana ya, itu benar-benar ular hijau yang seukuran jari tengah melilit Mengelilit. bagian uratnya. Oh. Jadi seperti kawat itu. Oh. Gitu. Itu yang bikin sakit. Dikit sedikit dia bikin ulah, zut gitu. Zut gitu. Ngeret gitu Ya. ularnya. Jadi si Virgo ini orang terlama di sana, ya, orang terlama di sana. Tapi rasa arogan kowe. Orang terlama, orang yang disegani bukan karena kebijaksanaannya, Karena karena dia huru haranya. males. Males ribut, orang bukan takut tapi males ribut, orang butuh ketenangan, Betul. ya males ribut, ya. Dan dia punya 3 orang anak dan istrinya, ya saat ini mereka lah yang mengurus. Ngoten Ki. Dan di umur 57 tahun itu semakin jadi, ya semakin jadi. Bukannya malah mempunyai kebijaksanaan, Betul. malah Karena kan suatu saat kan yang membantu adalah tetangga. betul. Kayak kerampokan atau apa Itu tetangga baru mau ngetok pun dia takut, Nggih. ya. Mau nyetel suara musik pun takut. Jangankan itu, pada saat ada kegiatan ibadah, Kegiatan itu ibadah. agamanya berbeda. Hmm. Itu bisa-bisanya Nggih. dia menggedor
untuk supaya jangan ibadah di sini, ibadahlah ke tempatmu sendiri. Ini rumah, kata dia. Ya, sikap toleransinya ndak ada. Padahal itu acaranya jam 7. Jam 7 sampai jam 9 itu masih hal wajar. Hal wajar lah ya. Ya. Sedangkan di tanggal-tanggal lainnya pada saat melakukan ibadah ya, jam 7 jam 9 makan-makan, ibadah lainnya tidak, karena sama agama yang dianutnya. Itu tidak boleh. Koyo ngono. Ya, tidak boleh, kecuali dia melakukan ibadah jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Boleh, itu mengganggu tidur namanya. Jam 7 jam 9 itu wajar. Betul. Karena merasa arogan, Tuhan berikan cobaan seperti itu 6 bulan. Ya, mau buang air besar susah, setengah mati. Duitmu model-model toh. Jalan pelan-pelan kayak gitu, ya, nggak bisa nyetir mobil, ya, nggak. Jadi tingkat bergeraknya tuh lambat ngoten iki. Teriak sakit, batuk sakit, cenut. Dia laserin dengan harga jutaan, tidak mempan, ya, tidak mempan. Gila ya, mulai Sudah diobatin segala macam ya tidak mempan, karena itu salah satu dari anunya Tuhan, ridhonya Tuhan. Ya, coba kalau kamu baik-baik saja, bertetangga dengan baik, pasti hal yang baik pun akan datang. Alhamdulillah. Nah, dan si pelakunya ini dia tetap diam-diam aja, berangkat kerja dia pergi, masuk lagi. Ya, dihinanya seperti itu. Masih nyicil. Iya. Allah, kerja masih UMR aja belagu, kata dia. Mau renovasi aja belagu, kata dia. Lah, mau direnovasi hasil hutang, mau direnovasi hasil jual emas, itu urusan. Urusannya sih itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Bukan jaluk sampean. Iya. Renovasi mana yang tidak ada suara berisik? Renovasi mana? Buat candi Prambanan. Pasti semua akan ada ketokan palu, langge, komunikasi dari tukang-tukang. Nggak ada bisa silent, namanya tetangga. Kalau nggak mau diganggu tetangga, di hutan sana, belantara sana. Ya, nggak boleh seperti itu. Akhirnya saya rogoh Sukmo, seorang laki-laki 57 Virgo yang merasa dirinya maha kuasa di daerah tempat tinggalnya, di perumahannya itu. Ya, pada saat itu dia tidak sedang duduk di kursi rodanya. Jalan pun sekarang pakai itu tuh apa? Alat bantu jalan. Karena nggak kuat ini. Untuk untuk membantu menompang. Akhirnya dia duduk, capek kali ya. Ya, memang dari karakternya pun beringas. Beringas. Masa-masa sebelum sakitnya itu sangat beringas sekali. Semua orang senggol bacok, istilahnya. Membuat dia tersinggung, hajar. Ini bukan dunia rimba. Kita ini dunia yang namanya bertoleransi, yang menghargai satu sama lain. Pada saat kita sakit atau kita meninggal, tetangga yang akan membantu. Tidak cukup cuma anak dan istrimu saja. Betul. Anak istrimu nggak bakalan kuat ngurusin gue pas meninggal. Betul. Dan akhirnya pada saat itu, ya, dia sedang bermimpi didatangin oleh si pelaku santet tersebut. Dia datang, dia pada saat itu sedang duduk di kursi roda. Dia datang, rasakan apa yang telah kau perbuat kepada saya. Rasa sakit hati saya sama persis dengan rasa sakit yang kamu terima saat ini. Cenut. Ya. Wah, berani kamu. Wah, berani. Silakan berdiri kalau berani. Bisa, kata dia. Dia bilang nggak bisa. Jadi kalau masih manusia, jangan pernah menindas manusia lain. Kata. Tuh, dengerin. Sedangkan yang berbicara itu adalah jin dari yang mengikat ular di pinggangnya itu loh. Yang mengikat urat kejepitnya itu. Saya berdiri saja. Katakan biar dia tahu. Ya, ucapanmu itu membuat sakit hati saya. Ya. Sehingga saya melakukan ini untuk kehidupanmu. Mati segan, hidup tak mau. Dia. Ya. Mau dibuat lebih parah. Kalau kau tidak meminta maaf pada saya, itu tidak akan pernah sembuh. Dia. Nah,
Akhirnya dia pergi. Ya, dari situ saya masuk. Saya bilang, jangan pernah menuduh orang. Ya, setiap perbuatan seseorang pasti ada sebabnya. Penyebab dari pinggangmu itu adalah ulah dari mulutmu. Tidak Ki Macan, ini memang saya dari dulu sebenarnya Ki Macan. Sakit emang sekarang aja parah. Ya sudah, kalau kayak gitu berobatlah. Ikutin kata hatimu. Ya ini harus dioperasi Ki Macan, dibuat ini segala macam. Silahkan dioperasi. Silakan. Ya, tapi saya mengatakan dengan sejujurnya, masih ada satu kesempatan untuk kamu meminta maaf pada tetanggamu. Satu saja, meminta maaf. Wah, antara gengsi dan ego jadi satu. Oh, tidak mau, dia tuh salah, ngacat lah segala macam. Ya. Nggak usah Ya pembelaan. sudah. Saya datang sini hanya ingin memberitahu. Permasalahan itu hanya ada pada dirinya. Ya, kalau datang meminta maaf dengan kedua pasangan tersebut dan kedua orang tuanya, karena di dalam rumah itu ada orang tua dari suaminya. Orang tua dari suaminya. Jadi tinggal 4 orang dan 2 orang anak. Ngapain saya minta maaf katanya? Orang dia yang salah, ya sudah. Berarti kau masih gengsi, berarti kau masih bisa bertahan untuk menahan rasa sakit. Jangan sampai tambah sakit itu. Ya. Saya datang ke sini untuk memberitahu penyebabnya semuanya. Silakan, mumpung masih ada waktu. Kalau tidak, dia akan bersemayam lama di situ sampai akhir hayatmu. Ya, terbangun dia, kaget Mas Jawir dalam kasih periode itu. Dia ketemuin istrinya. Apa yang dilakukan seorang bapak-bapak 57 tahun yang arogan tersebut. Ternyata masih takut juga. Takut mati. Betul. Bangunin istrinya, bu, ayo ke sebelah. Aduh Pak, jangan marah-marah lagi sebelah. Bapak mau minta maaf ke sebelah. Kayaknya banyak salah Bapak. Banyak. Dan akhirnya si istrinya, oh ya udah Pak, coba aja. Nanti Bapak ceritakan. Itu pada saat saya rogol semua itu dia tidur siang. Tidur siang. Ya. Dia ketok, tok. Udah berani buka. Kapok. Karena si suami istri itu kerja. Ada ibu dari dilihat, aduh bapak sebelah ini lagi, nggak usah lah, dikunci. Nah, diketok, dibuka. Dia udah pulang lagi. Tuh karena kelakuan. Pulang lagi, akhirnya menunggu malam jam 8. Diketok, dia udah datang kan? Diketok, tidak dibuka. Permisi, kata dia. Tidak dibuka. Udah besok dia balikin lagi. Tetap tidak bertemu. Akhirnya dia tulis surat, tempel di pintunya. Ini saya bapak sebelah. Saya datang mau meminta maaf. Tolong nanti pas pada saat saya ketok, tolong buka. Tuh 3 hari loh. Dan dilihat jam 8 malam lagi, dia minta temanan istrinya. Ketok. Siapa yang buka? Orang yang dihinanya, laki-laki itu. Datang, mau apa lagi Pak? Boleh saya masuk sebentar? Sudah di luar aja Pak, mau apa lagi? Katanya. Sudah cukup Bapak menghina saya dan keluarga saya. Bapak mau pengen saya tidak betah sini? Oh tidak bisa Pak. Saya di sini saya bayar setiap bulan yang saya kerja banting tulang. Kalau Bapak ada niat untuk mengusir kami di sini, tidak akan pernah bisa. Sampai akhir hayat kami pun tidak akan pernah bisa, karena rumah ini adalah cicilan kami. Walaupun kami menyicil, sebelum dia berkata-kata ya udah mengutarakan unek-uneknya dulu. Sebelum pun kami menyicil, tapi kami pakai kerja keras saya. Kami bangun ini karena untuk kesejahteraan orang tua saya. Jadi Bapak tidak punya hak untuk mengusir saya, untuk membuat kami tidak betah di sini. Oh tidak, saya mau minta maaf apabila saya membuatkan hati dan perasaan kalian terluka sampai saat ini. Maaf kalau saya arogan, sering marah-marah. Bisa nggak saya minta maaf? Lama. Artinya dipanggil istrinya. Ma, sini ma. Apalagi Pak, kata istrinya. Apalagi kami buat salah apa, kata dia. Oh enggak, saya mau minta maaf. Istri dari si Virgo itu di belakang dan tidak bisa ngomong lagi. Ada rasa malu. Ya, dia sudah minta maaf dan akhirnya dipanggil lah semua kartu keluarga di dalam rumahnya itu. Akhirnya ibu
dari si laki-laki itu bilang, udah maafin, orang udah datang sini, maafin. Dan untung ibu saya yang mengizinkan saya maaf. Kalau tidak, saya tidak akan pernah memaafkan bapak. Terus dia bilang, maafkan saya ya kalau misalnya saya melakukan ini semuanya. Karena tujuan saya mengusir kalian dari sini. Tapi mohon maaf, tolong maafkan saya. Demi saya dan keluarga-keluarga saya. Saya akan memperbaiki diri. Seorang laki-laki 57 tahun akhirnya salam seperti ini. Keempat orang yang ada di rumah tetangga sebelahnya. Anak 2 ketakutan itu nggak pernah keluar dalam kamar, dalam rumah saja. Akhirnya setelah dimaafkan bilang, Pak, saya memaafkan semua apa yang Bapak lakukan ke saya. Tapi jangan pernah sekali-sekali lagi melakukan seperti itu, ya, karena hati orang tidak ada yang tahu. Bapak masih diberikan kesempatan seperti ini, ya, jangan pernah melakukan lagi. Ya sudah, maaf ya, kata dia, pulang. Dan tidak langsung sembuh, Mas Syawir. Manismen kowe langsung. Tidak langsung sembuh. Tapi pada saat saya rogok sukmo kedua, udah 5 hari berjalan. 5 hari berjalan, karakter sudah mulai down, ya. Warga-warga udah mulai setiap dia datang, Ibu permisi, minta maaf semuanya. Udah jadi bahan omongan gitu ya. Iya. Akhirnya dia tertidur. Ya. Dari situlah. Pas dia tertidur, dia minum obat seperti obat penenang untuk menghilangkan rasa nyeri. Penghilang rasa sakit gitu ya. Pas dia plak seperti ini, kelihatan punggungnya, di situ saya tombak. Bagian si ular yang melingkar di saraf. Tombak, cabut ular yang sedang melilit. Dan saya bilang, sudah waktunya kamu pergi sekarang. Pergi, bangun, sembuh. Dan sebelum dia terbangun, saya tunjukkan lagi muka si pelakunya. Itu sudah saya cabut. Jangan pernah menyakitin hati orang lain lagi. Ini pelajaran terberat buat. Dan terbangun, bangkit, tidak ada rasa lagi. Ya, kita lihat seminggu ke depan. Kalau seminggu ke depan mulai arogan lagi, ya, saya pastikan permanen dalam situ. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita. Kita ambil pelajaran yang terbaik di sini. Jadi apabila kita tinggal di perumahan, ya, hargain satu sama lain, hargain toleransi beragama. Jangan sok lama. Jangan sok lama, jangan penguasa. Ya, kecuali kalian yang bayarin tiap bulan mereka. Cicilannya kafe. Ya. Ngawur ya kalian itu. Justru kalian yang lama kalian memberikan yang terbaik. Jangan menjadi tameng paling sangar sana. Tidak. Kalau tidak mau diganggu oleh tetangga-tetangga sebelah, tinggal di hutan. Ya. Ingat, hal-hal astral atau hal-hal goib seperti itu bisa menyerang tubuh kita karena kita mempunyai kesalahan. Dan Tuhan meridhoi. Ya. Karena untuk menebus kesalahan kalian. Itulah fungsinya. Ya, jadi hati-hati, jangan pernah salahkan penyakit. Penyakit itu adalah cara Tuhan untuk menebus dosa-dosa kalian. Nah, itu tadi ya, Rek ya. Sebuah Cita Rogosumo hidup di perumahan. Ini warga-warga kota pasti mengalami hal yang seperti ini ya. Pasti tidak hanya satu atau dua, pasti kurang lebihnya banyak yang mempunyai tetangga kok kayak gitu ya, Ki ya. Nah, ini mau Jawir mau menginformasikan. Ayolah, Rek ya, kalau tinggal di perumahan, mau itu orang baru ataupun orang lama. Yang orang lama ya jangan semena-mena. Orang baru pun juga aja kelewatan batas ya, Ki ya, ibaratnya. Ya, kalau orang yang lama, berilah contoh yang baik agar bisa menjadikan contoh warga baru atau orang baru di perumahan kalian. Ojo malah menunjukkan hal yang tidak baik ya. Akhirnya apa, nanti kalau kamu memberikan hal yang tidak baik akan mendapatkan hal yang negatif ya. Ya kalau kamu yang bayarin cicilannya mereka lo bayar cicilan dewe berjerih payah dengan keringatnya, bayar iuran sampah sendiri, bayaran sampah sendiri, ini sendiri ya, Ki ya. Sama ibadah diomelin, nggak boleh seperti itu. Ayo jaga toleransi.
ngetok-ngetok benerin mau pasang paku mbok omelin. Ya kalau seandainya pasang pakunya jam 1 malam, jam 2 malam ya kowe ngomel-ngomel loh ya Ki ya. Karena ganggu orang tidur. Tapi kalau seandainya Anda pasti jam-jamnya orang yang sudah bangun ya kamu yang harus sadar diri toh rek, nggak usah sakit hati. Nggak usah sakit hati, nggak usah busuk hati. Tetanggamu itu yang nanti membantumu di saat kamu kesulitan loh, ya. Kamu kehabisan capek, kamu kehabisan air ataupun apa, tetanggamu yang akan kau repotkan pertama kali. Di saat kamu pergi kemana, kalau seandainya mau ada orang yang mencurigakan mau maling rumahmu, siapa kalau seandainya bukan tetanggamu yang akan ngeliatin rumahmu? Iya. Ya, nah nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Kimacan melihat lebih lanjut, Rek, untuk zodiak akan ada perubahan karakter dan rezeki di akhir Oktober 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan mengalami perubahan karakter dan rezeki di akhir bulan Oktober di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak berubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan, ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Oktober di tahun 2024. Kita akan lihat nanti ya ada beberapa zodiak yang akan ada perubahan karakter dan rezeki. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, saya selalu ingin menggunakan parfum energi bulan purnama yang mana berfungsi di sini untuk membersihkan energi negatif dan membuka aura positif sehingga kita terhindar dari yang namanya virus-virus atau penularan dari karakter-karakter negatif kepada kalian ya. Dan ini bisa membentengi tubuh kita dari karakter-karakter negatif. Nah, biar nggak menyerap energi negatif dari luar ya. Mas Jawir mempertahankan kekinyisan Mas Jawir. Wah, di usia 40 ke atas masih tetap seperti 15 tahun. Banyu mustika aura wajah biar aura terpancar, fresh, seger, kerut-kerut hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya parfum energi bulan purnama ini saya gunakan untuk saya beraktivitas sehari-hari dan berkumpul dengan orang banyak di luar sana ya, untuk mencegah dari tertularnya energi-energi negatif dalam tubuh. Karena apabila energi negatif dalam tubuh itu sudah mulai masuk, badan terasa berat sekali. Karena masukin di tubuh kita malas, ngelakuin apa saja malas. Makanya ada orang di luar sana tim rebahan. Nah, itu udah kenyamanan mereka, energi negatifnya masuk di tubuhnya. Jadi sangat bahaya ya. Ya, kita lihat ada berapa zodiak yang akan mengalami perubahan karakter dan rezeki di akhir bulan Oktober. Nah, kira-kira ada berapa zodiak nih, Wow. Hujan di malam hari, artinya ada 6 zodiak yang akan ada perubahan karakter zodiak buruk menjadi karakter baik, sehingga rezekinya menjadi baik kembali. Alhamdulillah. 6 zodiak. Ada 6 zodiak yang dilihat gimana. Nah, dari buruk ke baik perubahan karakternya sehingga mengakibatkan rezekinya pun juga baik nanti ya. Di akhir Oktober Ya, kita lihat ya, di sini ada 6 zodiak yang mengalami perubahan karakter dari karakter buruk ya menjadi karakter baik, dan akhirnya rezekinya pun berubah menjadi baik. Alhamdulillah. 6 zodiak. 6 zodiak. Libra. Nomor tanggal Libra, guys. Kita lihat karakter buruk yang sedang dialamin Libra saat ini ya. Tapi dia bisa berubah menjadi karakter baik sehingga rezeki itu bisa berubah juga.
celebration. Ya. Ini Libra salah satu zodiak yang kalau senang berlebih, ya, sedih berlebih, ya. Itu hati-hati Libra. Ya, itu yang akan membuat karakter buruk terus ada di tubuhmu. Jadi pada saat kamu bahagia, itu jangan sekali-sekali kamu berbuat janji. Jangan berlebihan, jangan berbuat janji pada saat kamu terlalu bahagia. Dan pada saat kamu sedih ataupun kamu marah, jangan pernah mengeluarkan kata-kata keputusan. Itu akan membuat dirimu nanti penyesalan di akhir pilihan itu. Ya. Jadi setelah karakter-karakter buruk itu dia jalani di bulan-bulan yang lalu, dan akhirnya dia bisa merubah menjadi karakter yang lebih positif lagi, yaitu mereka lebih bisa bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu, ya, bisa optimis untuk mengerjakan sesuatu, ya, sehingga rezeki itu pun akan lancar untuk Libra di akhir bulan Oktober. Alhamdulillah rezeki lancar, karakternya sudah bagus, bertanggung jawab, optimis, mantap. Oke. Jadi jangan boleh bahagia tapi jangan berlebih, boleh sedih tapi jangan berlebih. Nah, bahagia jangan berjanji. Ya, di sini yang akan saya lihat untuk karakter kedua yaitu zodiak Aquarius. Ya, zodiak Aquarius yang saya lihat karakter negatif yang menonjol di zodiak Aquarius, yaitu mereka mempunyai ambisi yang sangat besar. Ambisi. Kalau ingin sesuatu saya harus dapatkan itu. Nggak tahu uangnya dari mana. Pokoknya kalau saya pengen itu, saya harus dapat. Itu hati-hati. Itu ambisi yang akan menghancurkan kalian, terutama rezeki, yang membuat mengupayakan menjadi kusutnya perekonomian. Jangan memaksakan kehendak. Ya, ambisi itu tidak baik. Ya. Setelah dia sadar dan bisa menangani itu semuanya, mereka akan berubah karakternya menjadi pemikir, yang mana untuk membeli sesuatu mereka akan mikir 2-3 kali, berguna atau tidak, kepakai atau tidak, nanti uangnya bisa digunakan untuk yang lain enggak ya. Nah, sehingga setelah dia merubah dirinya seperti itu, saya pastikan keuangan dari zodiak Aquarius akan kembali normal. Karena dia bisa mengendalikan sifat karakter ambisinya menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Amin. Sifat pengendalian dirinya ya. Jadi biar tidak sembrono, tidak asal membelanjakan sesuatu. Aries nomor 3. Kita lihat sifat karakter yang negatif menjadi positif. Aries kira ya, nomor 3. Wow. Ya, jadi kita akan lihat karakter negatif zodiak Aries. Ya, di sini Aries mempunyai koin besar, yang artinya mereka mempunyai emosional yang besar. Seperti layaknya si Rogo Sukmo tadi. Si Capricorn. Ya, emosi sekali. Ya, jadi orangnya tidak bisa tersinggung sedikit, dan orangnya tidak bisa menahan rasa emosinya. Jadi sehingga mereka terhindar dari namanya rezeki. Tapi nanti si Aries akan mudah mendapatkan rezeki apabila si Aries bisa mengendalikan emosinya, lebih banyak bersabar. Amin. Ya, jadi kalian bisa mengontrolnya sendiri, ya, mengontrolnya sendiri untuk mengatasi emosimu. Banyak-banyak istighfar sehingga rezekimu akan kembali lancar. Nah, iku sing sabar ngono lho, bener rezekimu ku lancar ya Aries iki ya. Ojo arogan, ojo sombong. Lanjut ki, zodiak napa malih yang keempat. Leo. Ya, kita lihat sifat dan karakternya si Leo.
Nah, Ya, karakter negatif yang dimiliki Leo adalah suka menyendiri dengan permasalahan. Si Leo ini lebih banyak menyimpan kesedihannya. kesedihan. Introvert. Leo, semua orang sedang mengalami atau berjuang dengan permasalahannya masing-masing. Tidak hanya kamu saja. Ya, tidak perlu menyendiri. Ya, apabila kamu menyendiri, itu akan membuat dirimu seperti orang terasingkan. Betul, betul, betul. Jadi, ayolah, berubah karaktermu menjadi karakter baik, ya. Walaupun kalian mempunyai permasalahan-permasalahan besar di luar sana, hadapi. Betul. Karena kamu tidak sendiri yang menghadapi permasalahan, mereka sedang banyak menghadapi permasalahan. Betul. Ingat, di dunia ini sifatnya tidak ada yang abadi. termasuk permasalahan. Jadi mulai besok rubahlah karakter itu menjadi percaya diri untuk menghadapi semuanya. Saya yakin semua permasalahan-permasalahan itu akan selesai dengan karakter baikmu. Gitu ya Ki. Ayo si Leo, nah jangan sampai kamu muncul suatu pemikiran karena kamu menyendiri akhirnya kamu merasa terasingkan. Kamu terasingkan karena diri kamu sendiri yang mengasingkan. Iya. Ya Ki ya, nanti takutnya kamu dibisikin hal-hal negatif, nanti dibilang bahwa tuh nggak ada yang perhatian sama kamu, nggak ada yang peduli lagi sama kamu. Ambil itu kawat gantung diri. Nah, bisa jadi seperti itu Ki ya. Betul. Oh ya, jangan mengasingkan diri. Kenapa malah Ki? Setelah Leo. Zodiak Virgo. Virgo. Nah, Ya, kita lihat zodiak Virgo. Virgo. Karakter negatif apa yang harus dirubah Virgo? Ya, moody. Ini Virgo suka moody-moodian ya. Jadi kadang-kadang dia bisa ceria, terus tiba-tiba bisa diam dengan sendirinya tanpa sebab. Ya, Virgo harus bisa mengendalikan dirimu. Jangan pernah mengikuti hal-hal yang tidak baik karena tidak semua orang tahu tentang permasalahanmu. Jadi pada saat kamu bergaul dengan orang-orang ramai di sana, ya bergaul dengan baik. Jangan pada saat bergaul kamu tiba-tiba diem. Orang lain bingung apa salahnya. Betul, betul, betul. Jadi kamu harus bisa mengendalikan moodimu Moodnya. di tempat orang banyak. Di keramaian. Ya, karena apabila kamu bisa mengatur itu semuanya atau membuat karakter buruk itu menjadi karakter baik, menjadi karakter humoris, ceria atau supel dengan orang-orang lain di sana, saya yakin rezeki akan lancar di akhir bulan Oktober. Nah itu tadi mau rezeki lancar, moodmu itu harus sesuai dengan posisinya, ojo sembarangan gitu ya Ki ya. Nih yang terakhir apa nih Kiki setelah Virgo? Sagittarius. Sagittarius yang terakhir ya. Ya, kita lihat perubahan karakter dan perubahan rezeki Sagittarius. Injil. Wow. Sagittarius, ya, kamu harus bisa mengendalikan pengeluaran. Oh, Ya. boros guys. Karena karakter yang saya lihat di sini adalah boros. Ya, apalagi dengan sanjungan. Dengan sanjungan, dengan ikut-ikutan orang-orang sekitar, akhirnya kalian berhadapan dengan yang di posisi paceklik. Nah, kita ceklik. Ya, jadi hati-hati untuk si Sagittarius. Belum itu terjadi, kalau kalian harus bisa mengekat orang-orang yang membuat kalian stres, orang-orang yang membuat kalian itu menjadi banyak permasalahan. Ya. Karena apabila kalian tidak bisa mengendalikan itu semuanya, nanti terkena fase paceklik. Orang tidak akan pernah bisa membantumu kalau bukan diri sendiri. Jadi, mulai sekarang Sagittarius harus bisa mengendalikan keuangan. Ojo boros. Biar kalian bisa mendapatkan rezeki-rezeki baru dan menabungnya dengan baik. Alhamdulillah ya, jangan boros. Kalau ada rezeki lebih ya ditabung. Karena tabungan itulah yang akan membantu menyelamatkan di saat kita paceklik tadi ya, Ki, ya. Karena di saat kita paceklik ya, belum tentu orang-orang mau membantu kita, Rek. Nah, boro-boro kamu ke orang A, dia mau membantu, nggak membantu tapi malah diomongin. Itu banyak yang seperti itu ya, Ki. Ya. Ke teman-teman perkumpulan itu, ya kalau diomongin, kalau dibantuin, kalau enggak beritamu tersebar sampai dari ujung ke ujung. Wah, itu udah kere sekarang. Wah, udah nggak ada duit, tadi minjam mama saya loh. Nah, itu loh.
jadi bahan gosipan. Ngoten ya Ki. Ya wis toh, yang bisa menyelamatkan diri kita ya diri kita sendiri. Makanya di saat ada kelebihan rezeki yang Tuhan titipkan ya ditabung, ndak usah boros, ndak usah gengsi. Ngoten ya Ki, supaya apa? Supaya hidup lebih tenang dan damai ya Ki ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Ki Macam. Jadi ini tadi sudah jelas ya Ray, ya. Ada 6 zodiak yang harus sebenarnya ya Ki ya. Ini kan dari karakter buruk ke karakter yang positif. Tapi jika kalian yang zodiak yang sudah disebutkan dan kalian tetap bangga dengan karakter negatif kalian dan merasa bahwa tidak mau berubah menjadi hal yang positif, ya terserah kalian. Mau mengikuti monggo, orang mengikuti ya ora popo. Lagi pula kalau dapat kebaikan ya kalian sendiri yang akan menuainya. Betul. Ya Ki ya, lera percaya ya karepmu. Lagi pula mana ada hal baik itu dimunculkan dari karakter yang tidak baik, Rek. Ya, gak akan ada itu seperti itu. Ya, terima kasih banyak nih Ki Macam. Jadi tidak perlu dilihat sifat karakter positifnya, nggih. Mohon maaf karena sudah lengkap ini tadi. Terima kasih banyak Ki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau menginformasikan untuk sedayonipun kakak-kakak para penontonipun Pintu Misteri untuk medianya Ki Macan yang garam laut merah. Nah, garam laut merah kira. Nah, ini digunakan sebagai pagar gaib. Ya, fungsi dari pagar gaib laut merahnya Ki Macan hanya untuk 40 hari saja. Nah, pagar gaib yang dimana untuk memagari tempat usaha kalian, toko kalian, kantor kalian, rumah kalian. Nah, pagar gaib untuk garam laut merah, syarat yang diperlukan Ki Macan ini adalah nama lengkap dan juga tanggal lahir. Gitu ya Ki ya, untuk garam laut merah. Ki Macan meritualkan secara khusus untuk garam laut merah ya. Kenapa namanya ada laut merahnya? Karena ada segel khusus untuk astral-astral negatif yang mengganggu tempat kalian yang diletakkan di laut merah. Apa bedanya dengan minyak kasturi? Kalau minyak kasturi itu membersihkan. Ya, membersihkan dan menarik rezeki dari luar ke dalam. Kalau untuk garam laut merah itu buat benteng, pagar. Agar hal yang buruk atau energi-energi negatif kiriman itu tidak bisa masuk ke yang kalian pagari. Dan apabila sudah terjadi hal yang tidak baik, kalian gunakan ya ini mampu untuk mengusir mereka. Ya Ki ya, karena Mas Jawir informasikan untuk garam laut merah ya Rek ya, ini cara pemakaiannya itu kalian bisa pakai air atau dilarutkan gitu. Kalau tidak kalian bisa napa niku namanya buat garis secara langsung garamnya ya Ki ya. Jadi apabila posisi rumah kalian itu hanya bisa menggunakan garam laut merah bagian depan dan belakang, ya kalian membuat garis untuk bagian rumah depan dan juga belakang. Dan untuk ujung-ujung di dalam rumahnya, setiap sudut di dalam rumah kalian wajib memberikan garam laut merah di setiap sudut-sudutnya. Ya, untuk yang di dalam rumah jangan kalian bersihkan selama 40 hari. Nah, kalau sudah 40 hari baru boleh dibersihkan. Berserakan Mas Jawir. Ya biar kalau nggak berserakan bagaimana ya, kalian beli tempat yang kecil-kecil gitu ya Ki ya, taruh di sudut-sudut di pojok-pojokan apabila yang digunakan untuk di dalam rumah. Kalau yang di luar rumah kalian bisa langsung taburkan garis lurus di depan dan juga di belakang. Kalau rumah kalian dalam bentuk depan, belakang, samping, kanan, kiri itu bisa ya buat bentuk O. Nah, kalau kalian bisa memutar ya Ki ya. Tapi kalau tidak bisa ya menyesuaikan dengan kondisi rumah kalian, toko kalian, tempat usaha kalian seperti apa. Untuk garam laut merah kalian bisa menghubungi admin 3 ya, atau bisa melalui toko online. Garam laut merah ini sekali pakai ya Rek ya. Jadi kalian harus bisa memastikan kalian butuhnya berapa banyak ya, berapa luas untuk tempat usaha kalian atau rumah kalian. Karena di sini hanya 750 gram ya untuk satu kemasan. Jadi kalau saatnya dibutuhkan lebih banyak ya berarti kalian ordernya harus lebih daripada satu. Karena sekali pemakaian untuk 40 hari saja.
Ngoten ya Ki ya. Baik, kalau sudah ini saatnya Mas Jawir menginformasikan juga kagem sedonipun kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan. Monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan ada informasi video-video terbaru dari Ki Macan untuk kakak-kakak semua penontonipun Pintu Misteri yang tidak akan ada di YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Subscriber YouTube Pintu Misteri jangan sampai ketinggalan. Monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Nah, kalau untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini. Ini untuk media-media Ki Macan yang lainnya. Lengkap dengan nomor telepon admin yang bersangkutan. Nanti dilihat di akhir video, nanti juga akan dijelaskan ada nomor admin 3 dan juga media-media apa saja yang bisa dibantu. Kalau untuk toko online, tadi Mas Jawir informasikan Shopee dan TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah, jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI Harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang yang terbaik dalam hidup datang dari hal-hal yang sederhana. Gitu ya Ki, makanya jangan remehkan. Yang terbaik itu belum tentu yang kalian lihat itu datang dari kemegahan, kemewahan ya Ki ya. Bahkan terkadang muncul dari yang tidak kita sangka. Selalu berpikiran yang positif dan yang baik. Berpikiranlah yang baik agar Tuhan memberikan yang baik untuk kita. Matur numbah nuwun Ki. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.